Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa kembali menyapa di dalam program Sapaan Gembala. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, bersyukur untuk kesempatan kami pada saat ini untuk bersaat teduh, untuk duduk diam di hadapan Bapa, mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk memahami dan melakukan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 hingga 9. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan secara khusus membacakan Amsal pasal 4 ayat ke-7. Demikian. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Amsal 4 ini merupakan bagian dari kumpulan pengajaran hikmat yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada anak-anaknya. Salomo mewarisi hikmat yang dulu diajarkan oleh ayahnya Daud, dan ia ingin supaya anak-anaknya juga hidup di dalam hikmat tersebut. Apa sih hikmat itu? Hikmat tidak hanya dipandang sebagai pengetahuan atau kecerdasan, tetapi bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hikmat membantu kita untuk membedakan mana suara yang bukan berasal dari Tuhan dan mana suara yang akan menuntun kita pada kekekalan. Hikmat akan membimbing kita untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang mudah, melainkan apa yang benar. Jadi hikmat tidak sekedar menambah wawasan, tetapi justru akan membentuk karakter kita. Saudara, ketika Salomo menuliskan di ayat 7 bahwa permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, maka Salomo sedang mengajarkan bahwa hikmat tidak datang begitu saja. Tetapi kita harus mencari, kita harus mengejar, dan bahkan mengupayakan hikmat ini dengan sungguh-sungguh. Menarik ya saudara, karena dalam hidup ini kita bisa berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraih dan mengejar hal-hal seperti gelar akademik, pekerjaan yang baik. Tetapi Salomo justru mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup ini, jangan sampai kita tidak punya satu hal ini, yaitu hikmat dari Tuhan. Nah, lalu mungkin kita bertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan untuk mencari dan mengejar hikmat Tuhan? Saudara, mencari hikmat itu bukan seperti mencari benda yang tercecer. Ketika kita menemukan benda itu, ya sudah selesai. Tidak seperti itu. Tetapi mencari hikmat adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Dan proses ini harus dimulai dari takut akan Tuhan. Inilah awal atau permulaan dari segala hikmat. Artinya apa? Kita perlu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita perlu belajar untuk menghormati Dia.
percaya, taat pada kehendak-Nya, lebih daripada keinginan kita sendiri. Kita juga bisa mencari hikmat Tuhan melalui pembacaan firman, melalui doa, dan bukan tidak mungkin Tuhan juga bisa menyampaikan hikmat-Nya lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Entah itu orang tua, anak, sahabat, bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Nah, jadi mari kita dengan sungguh mencari hikmat Tuhan, supaya hidup kita tidak dijalani dengan kekuatan sendiri, tapi dipimpin oleh terang pengertian yang berasal dari Tuhan. Percayalah saudara bahwa ketika hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, maka langkah kaki kita akan lebih teguh dan terarah untuk memuliakan Dia. Nah, dengan demikian saudara, kiranya kita semua bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya pintar, tetapi juga berhikmat. Bukan hanya tahu kebenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran. Ingatlah bahwa hikmat dari Tuhan itu adalah harta yang tidak ternilai, yang akan menjaga, membimbing, dan memahkotai hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan hikmat surgawi hari ini dan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu di dalam hidup ini, kami punya hidup yang betul-betul bermakna, dan kami tahu bahwa hidup yang bermakna dapat kami temukan ketika kami mau hidup di dalam hikmat Tuhan. Ketika kami mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kuasailah hati kami, bukalah pikiran kami, untuk terus dipenuhi dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.